Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ani Purwani dari kelas 1A dengan nilai 1212136 nomor absen 13. Di sini saya akan membahas materi pendidikan Pancasila, yakni Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman, apakah ada yang tahu tentang etika? Etika secara etimologi atau bahasa berasal dari Yunani, yaitu kata ethos yang artinya kebiasaan atau adat istiadat. Kemudian secara terminologi, etika yaitu salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tabiat, konsep nilai baik buruk, benar salah, dan lain sebagainya. Kita jabarkan artinya etika yaitu ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini menekankan bahwa Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa Pancasila sebagai dasar dari etika tersebut? Karena secara singkatnya Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Untuk lebih lengkap memahami materi ini, kita harus mengetahui tujuan materi ini. Yang pertama, mengetahui nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Kedua, mengetahui nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Ketiga, menjabarkan Pancasila bersifat hierarki. Keempat, tujuan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, macam etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Keenam, mengapa Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Artinya, setiap sila memang mempunyai nilai, akan tetapi sila saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Kaitannya dengan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila merupakan sekumpulan nilai yang diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Nilai-nilai tersebut berupa 1. Nilai religius, 2. Nilai adat istiadat, 3. Nilai kebudayaan, dan keempat, setelah disahkan menjadi dasar negara, terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. Yang selanjutnya, terdapat dua macam norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu norma hukum dan norma moral atau etika. Secara kausalitas, nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya, esensi nilai-nilai Pancasila adalah universal, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum, universal, dan abstrak, karena merupakan suatu nilai. Kedua, inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki suatu tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai subjektif Pancasila. Dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia itu sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai bangsa kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Rumusan Pancasila yang bersifat hierarki. 1. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah meliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa dan menjiwai sila-sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia diliputi oleh ketuhanan Yang Maha Esa dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan adalah dan diliputi oleh sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan sila terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya, apakah etika itu penting? Tentu penting. Di era sekarang, tampaknya kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu, bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Next, tujuan etika. Apa sih tujuan etika? Etika bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan untuk 1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian, apa aja sih etika kehidupan berbangsa dan bernegara? Jadi, etika kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi sebagai berikut. 1. Etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. 2. Etika pemerintahan dan politik. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suatu politik yang demokratis, yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Etika ini bertujuan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi, maupun keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan ekonomi dengan kondisi yang baik dan realitas. Keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika ini bertujuan agar penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan. Dan yang kelima, etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Etika ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, dan objektif. Selanjutnya, dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut, penyelenggara negara dan warga negara berperilaku secara baik bersumber pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Etika dan moral bagi manusia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat senantiasa bersifat relasional. Hal ini berarti bahwa etika serta moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi, namun secara relasional senantiasa memiliki hubungan dengan yang lain, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia lainnya. Dari materi tersebut, kita simpulkan bahwa pada intinya nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia harus senantiasa dijaga, harus menjadi landasan dalam beretika serta sebagai motivasi untuk selalu bertingkah laku baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita tentang kebiasaan yang harus diwujudkan menjadi kenyataan. Tetap selalu kedepankan etika dalam kehidupan dimanapun dan kapanpun yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Demikian itu tadi penjelasan mengenai Pancasila sebagai dasar etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.